أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله. أما بعد. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. Kata Rasulullah, kami diangkat ke langit yang kelima. فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. فقيل ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون. قال هذا هارون فسلم عليه. قال فسلمت عليه. قال فرد السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا لي بخير. Apa yang Rasulullah dapatkan di langit kelima itu apa yang beliau dapatkan di langit yang sebelumnya. Dari izin masuk, kemudian diizinkan. Di situ Rasulullah berjumpa dengan Harun, saudaranya Musa, yang telah diberikan oleh Musa syafaat. Wa arsil ila akhi Harun. Itu syafaat. Syafaat yang diusahakan Musa untuk saudaranya. Sehingga Allah jadikan Harun salah satu utusan. Dan ini sebaik-baik pemberian dari seorang saudara kepada saudaranya. Harun alaihissalam. Kata Musa, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iyya rid'an yusaddiquni. Jadi Musa meminta agar Allah mengutus Harun bersamanya karena dia lebih fasih. Dan kata para ulama, ini adalah bentuk tawadhu. Kata Musa, rid'an, sebagai bentuk tameng dan pembela. Maka Allah mengatakan, sanashuddu adudaka bi akhik. Kami akan menguatkan engkau wahai Muhammad Musa dengan saudaramu. Ini Harun. Maka keduanya datang kepada Firaun mendakwakan. Qala thumma urija bina ila sama'is sadisah. Kemudian dinaikkan ke langit yang ke-6. Fastaftaha Jibril faqila man ant? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Faqila wa qad bu'itha ilayh? Qala qad bu'itha ilayh. Fafutiha lana. Faidha ana bi Musa alaihi salam. Tiba-tiba saya ketemu dengan Musa di langit ke-6, di langit yang ke-6. Faidha. Saya masih ingat idza ini apa ini? Dharfiyah atau syartiyah? Fujaiyah. Jadi tiba-tiba sesuatu yang enggak disangka. Fatahtul bab fa idza ana bi asad. Atau fatahtul bab fa idza asadun. Antum buka pintu rumah tiba-tiba ada singa. Karena itu di luar dugaan. Di depan rumah ada singa, tempatnya padahal di hutan. Qala fa idza ana bi Musa alaihi salam. Faqultu man hadha? Qala man hadha Musa. Fasallim alaih. Dan ini bukan bentuk orang itu fudul, tanya-tanya misalnya siapa orang ini. Ini siapa ini? Enggak masalah kalau dia ingin tahu. Rasulullah tanya, man hadha? Siapa ini? Enggak masalah, dia tanya seperti itu enggak masalah. Tujuannya untuk perkenalan, tahu. Karena mengenal manusia itu bagus. Dengannya orang itu bisa meletak atau mendudukkan setiap manusia di kedudukannya masing-masing. Qala hadha Musa fasallim alaih. Fasallamtu alaih. Farad as-salam. Thumma qala marhaban bil akhi salih wal nabiy salih wa da'a li bi khair. Jadi sama yang terjadi pun sama ikhwah, masuk ke langit yang ke-6. Di sana berjumpa dengan Musa, diperintahkan untuk salam. Rasulullah menyampaikan salam dan dibalas oleh Musa. Kemudian diucapkan selamat datang dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Dan bukan berarti Rasulullah itu bukan diakui kerasulannya, bukan. Cuman penyebutan nabi secara khusus itu masuk juga dalamnya makna rasul. Penyebutan rasul secara khusus itu masuk juga dalamnya apa? Nabi. Qala falamma jawaztuhu baka. Tatkala kami mulai meninggalkan Musa, baka. Dia apa? Menangis. Qila ma abkak? Qala ya Rabb hadha al-ghulam alladhi ba'athtahu ba'di yadkhulu min ummatihi al-jannata akthar yadkhulu min ummatihi al-jannata akthar wa afdal
kan jadi hal. Aktsara wa afdala mimma yadkhulu min ummati. Atau yani fa'il aktsaru. Jadi Musa waktu menangis dikatakan, ada yang menanyakan kepada Musa, kenapa atau apa yang menjadikan engkau menangis? Maka Musa mengatakan, ya Rabb, wahai Allah, hadzal ghulam, anak ini. Nah, ini bukan berarti istisghar wa ihtiqar. Artinya Musa memandang kecil Nabi Muhammad sehingga menggunakan lafaz ghulam. Dan ghulam itu panggilan untuk anak kecil. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas di waktu itu masih kecil, ya ghulam, tab inni u'allimuka kalimat. Dan juga mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini asalnya ghulam untuk anak kecil secara ghalib, tapi bisa juga dipakai oleh orang yang sudah dewasa. Allah. Tapi Musa di sini melafatkan dan mengibaratkan untuk Nabi Muhammad dengan lafaz ghulam yang artinya anak kecil, karena memang di masa itu umurnya Nabi Muhammad kalau dibandingkan dengan umur para nabi sebelumnya itu sangat kecil. Karena umur Nabi sebelum Nabi Muhammad itu panjang ya. Umur mereka itu panjang. Jadi ini yang masih kecil dari segi umur, tapi subhanallah menghasilkan dan mencetakkan generasi yang lebih banyak dan lebih afdal dari dari umatku. Mereka masuk surga lebih banyak dan mereka keadaannya lebih afdal dari umatku. Jadi ini pada hakikatnya malah bentuk suatu Malah bentuk suatu keheranan yang menunjukkan atas kehebatan Nabi Muhammad. Nah, anak sekecil ini tapi mampu mencetakkan di atas kemampuan kita. Jangan sampai dipahami hadzal ghulam berarti dia ini memandang kecil Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini ya ikhwah, bukanlah menangisnya Musa itu dorongan atau berfaktor karena hasad atau keresahan atas keunggulan saudaranya dalam keberhasilan dakwah. Bukan, ma'adallah. Enggak mungkin Nabi Musa demikian. Tapi ini salah satu duka yang dirasakan oleh Musa karena enggak banyaknya umat Musa masuk Islam dan masuk surga minimal setara dengan kedudukan Nabi Muhammad. Maka inilah yang menyebabkan Nabi Musa menangis dan sedih dan berduka. Bukan berarti ini salah satu bentuk di mana Musa itu hasad dengan keadaan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini salah satu keresahan yang disyariatkan. Salah satu kedukaan yang baik menunjukkan kemuliaan seseorang. Sehingga dia merasa kurang dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan masuknya umatnya kepada agama Islam, dengannya masuk surga. Ini bagus. Kalau seandainya orang itu melihat saudaranya telah mencapai suatu tahapan yang sangat agung dalam agama Islam dan dalam sunnah, kemudian dia mulai meresahkan atas dirinya. Dia meresahkan dirinya. Kenapa engkau enggak sepertinya? Atau maksimal lebih afdal darinya. Itu labas, itu bagus. Itu bagus dan Allah Azza wa Jalla telah bersumpah dengan salah satu jiwa yang disifatkan dengan lawamah. Yang lawamah itu yang menghardik dan mengomentari kepada pemiliknya. Lawamah, mencela. Kenapa engkau seperti ini? Kenapa engkau lakukan? Itu kalau dia di atas kesalahan maka didorong untuk memperbaiki. Kalau dia dibawa ke kekurangan maka didorong untuk menyempurnakan. Itu nafsun lawamah, bagus. Wa nafsin la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dan la di situ taukid, bukan arti la nafiyah. La di situ itu taukid. Jadi dia itu silatun mutaukid. Artinya benar-benar Allah itu bersumpah dengan hari kiamat dan dengan jiwa yang mencela dan menghardik. Ini keadaan waktu Rasulullah berjumpa dengan Musa. Makanya Rasulullah itu nanti di hari kiamat bagaimana ya ikhwah? Kata Rasulullah bagaimana?
tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsir bikum al-anbiya yaumil qiyamah. Fa inni mukatsir bikum al-anbiya yaumil qiyamah. Jadi nikahlah kalian dengan seorang perempuan yang menyayangi dan banyak anak. Al-walud, banyak, suka melahirkan. Itu sighah mubalaghah dari kata-kata walid. Awalidah. Dari kata-kata walidah. Tapi kalau dijadikan fa'ul, walud, maka artinya sangat banyak. Al-wadud, yang suka apa? Yang menyayangi. Karena kalau sudah banyak anak kadang apa? Kadang sudah malas untuk menyayangi, karena sudah banyak. Tapi enggak, dia walud dan dia apa? Wadud. Kenapa? Karena saya akan berbangga-bangga dengan kalian di hadapan para nabi kelak di hari kiamat. Coba dibayangkan Rasulullah datang sebagai pemimpin dakwah dengan umatnya yang sangat banyak. Di samping nabi enggak punya pengikut. Sampingnya lagi nabi punya 2 atau 3. Sampingnya lagi Musa banyak tapi enggak setara dengan kedudukan atau kebanyakan umat Muhammad alaihissalam. Berapa saf umat Muhammad akan mengambil saf dari penduduk surga? 80 dari penduduk surga berapa saf? Anda sini siapa? Sama jawab. 120 saf. 2/3-nya milik Nabi Muhammad dan umatnya. Sisanya untuk selain apa? Untuk umatnya yang lain. Qala thumma urija bina ila samai as-sabi'ah. Kemudian diangkat ke langit yang ke-7. Fastaftaha Jibril. Jibril meminta untuk dibuka. Faqila man ant? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayh. Qala qad bu'itha ilayh. Fafutiha lana fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa idza huwa musnidun dhahrahu ila al-bait al-ma'mur wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilayh. 70,000 malakin la ya'uduna ilayh. Di langit yang ke-7 berjumpa dengan Ibrahim. Di situ kata Rasulullah, saya berjumpa dengan Ibrahim dan beliau keadaannya sedang menyandarkan punggungnya. Kemana? Ke Baitul Ma'mur. Al-Bait rumah, wal Ma'mur yang dimakmurkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wat-tur wa kitabim mastur fi laqqim mansyur wal Baitil Ma'mur. Allah bersumpah dengan bangunan ini, dengan Bait Al-Ma'mur. Qala wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaih. Ini Baitul Ma'mur itu salah satu bangunan yang dimasuki oleh setiap harinya oleh 70.000 malaikat. Kemudian mereka enggak kembali lagi. Setiap hari 70.000. 70.000 itu enggak akan lagi kembali, digantikan dengan 70.000 yang lain, wa hakadha, sampai Allah kehendaki. Ini menunjukkan agungnya Al-Baitul Ma'mur. Karena yang masuk dalamnya itu dari kalangan para malaikat. Dan ngapain Allah alam? Salat, ibadah, Allah alam. Dan ini menunjukkan banyaknya para malaikat. Setiap hari 70.000. Nah, itu sangat banyak ya, ikhwah. Sangat banyak sekali dari awal penciptaan Al-Baitul Ma'mur sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Berapa jumlah para malaikat? Kata Allah, wala ya'lamu wa ma ya'lamu jununa rabbika illahu. Jadi enggak ada yang tahu tentang bala tentara Tuhan kalian kecuali Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Qala Jibril, hadza abuk Ibrahim. Ini bapakmu, ayahmu Ibrahim. Dia dikatakan Abul Anbiya. Kenapa? Kayaknya dulu antum pernah tanya, kemudian kita jawab. Kenapa Ibrahim dikatakan Abul Anbiya? Kok bukan Nuh? Kok bukan Adam? Adam julukannya apa? Abul Bashar. Abul Bashar, dibantu antum sudah. Maka kalau antum sudah dibantu, hendaklah antum semangat untuk menjawab yang sisa. Karena sudah dibantu. Sebagaimana di hadis Rasulullah. Apa? Bani Arab sama Bani Israel
Nah, jadi kebanyakan para nabi itu kembalinya kepada nasal dan juga keturunannya Ibrahim. Ibrahim memiliki dua anak, Ismail yang besar, Ishak yang kedua. Ishak memiliki anak Yakub. Dari Yakub itulah terkeluarkan Bani Israel yang jumlahnya 12. Dari 12 itu akan keluar keturunan para nabi. Jadi katakan Abul Anbiya. Maka ini hadza abuk Ibrahim. Hadza abuka Ibrahim. Dan ini dalil bahwasanya kakek dikatakan juga ayah. Karena maksudnya abuk karena Nabi Muhammad itu keturunannya Ismail, dan Ismail adalah anak dari Ibrahim. Jadi hitungannya kalau dijadikan nasab yang singkat, Nabi Muhammad anaknya Ismail dan Ismail itu anak Ibrahim. Jadi Ibrahim itu adalah kakek dari Nabi Muhammad, tapi dikatakan ini hadza abuka Ibrahim. Hadza abuka Ibrahim. Fasallim alaih. Salamlah kepadanya. Fasallamtu alaih faradas salam. Thumma qala marhaban bil ibn salih wal nabi salih. Azan dulu. قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غرسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Ini perbincangan antara Rasulullah dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dengan Rasulullah, di mana Nabi kita Ibrahim memanggil Nabi Muhammad dengan nama ya Muhammad dan mengatakan aqri ummataka minnis salam, bacakanlah untuk umatku dariku salam. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Maka ini salah satu keagungan bagaimana cintanya Nabi Ibrahim kepada umat Muhammad. Sampaikan salam kepadaku. Sampaikan salamku kepada mereka. Dan kabarkanlah kepada mereka bahwasanya surga itu adalah tanahnya baik dan airnya sangat sangat lezat. Dan dia surga itu qi'an. Qi'an itu suatu tanah yang rata, yang kosong dari pohon, yang dimana tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, maksudnya orang itu akan masuk surga dengan beberapa sebab, di antaranya dengan memperbanyak orang itu memiliki tanaman. Dengan apa dia menanam surganya kelak? Dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 kata ini. Dan ini salah satu pendapat para ulama untuk tafsir ayat wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatus salihat itu artinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Di antara pendapat. Qala thumma utitu bi thalathati aqdah. Kemudian saya dikatakan dengan 3 bejana. Qadhin fihi laban atau qadhun boleh. Qadahun fihi bukan qadah. Qadahun fihi laban. Kalau qadhun lawannya madhun. Qadah itu artinya celaan. Kalau madah pujian. Kalau qadahun itu bejana. Qadahun boleh qadahun. Boleh qadahin untuk badal. Qadahun fihi labanun wa qadahun fihi asalun wa qadahun fihi khamrun. فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقال لي جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة أصبت الفطرة أنت وأمتك أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. Kata Jibril waktu Rasulullah mengambil bejana yang isinya susu, kata Jibril, alhamdulillah, maha puji bagi Allah, segala puji bagi Allah
yang telah memberikan engkau hidayah kepada fitrah. Mengambil susu di samping adanya khamr. Taib asabtal fitrah, engkau telah mendapatkan dan menghasil, yakni menggapai yang namanya fitrah. Engkau bersama umatmu. Karena salah satu kekokohan pengikut itu bergantung juga kepada kekokohan yang diikuti. Tatkala Nabi Muhammad tegar dan juga sabat di atas fitrah, maka Jibril mengatakan, engkau mendapatkan fitrah, engkau bersama umat. Dan ini umatnya di sini adalah umat al-ijabah, dan mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk mengikuti sunnahnya. Amma innaka law akhadtal khamr ghawat ummatuk. Coba kau ngambil yang namanya khamr, maka umatmu akan sesat. Karena sebagian hadis al-khamru ummul khaba'ith. Yang namanya khamr itu induknya segala keburukan. Qala wa ma marartu bi mala'in minal malaikati illa kulluhum yaqulu li 'alaika ya Muhammad bil hijama wa mur ummataka bil hijama. Kata Rasul, kami enggak melewati, atau saya enggak melewati sekelompok dari kalangan para malaikat kecuali semuanya mengatakan kepadaku, hendaklah engkau ya Muhammad itu dengan pengobatan bekam, dan perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Ini salah satu pesan para malaikat untuk Nabi Muhammad di mana? Di langit, tentang bekam. Ini salah satu faedah pengobatan yang disebut di atas langit oleh para malaikat dan dianjurkan oleh mereka untuk Nabi Muhammad adalah al-hijamah. Al-hijamah. Qala thumma rufi'tu ila sidratil muntaha wa ana a'rif annaha sidrah. Kemudian saya diangkat, thumma rufi'tu ila sidratil muntaha. Kemudian saya diangkat sampai ke suatu pohon yang namanya sidrah. Bidara. Sidrah itu pohon. Yang artinya kalau bahasa Indonesia adalah bidara, pohon bidara. Alhamdulillah. Al-muntaha yang paling maksimal, yang paling terakhir, yang paling ujung. Dan itu akan ada nanti penafsirannya di lafaz ini sendiri. Wa ana a'rif annaha sidrah. Benar-benar saya mengetahui itu adalah pohon bidara. A'rif waraqaha wa thamaraha. Dan saya mengenal yang daunnya dan mengenal buahnya. Faqala Jibril, hadhihi sidratul muntaha. Rasulullah sebelum dikasih tahu oleh Jibril tentang sidrah, itu Rasul sudah mengetahui dia adalah sidrah. Lain para malaikat, para nabi yang beliau lewati, itu enggak kenal. Tanya, man hadza wa man hadza. Dan apa yang antum pahami dari wujudnya para nabi di setiap barisan atau di setiap lapisan langit? Apa yang antum pahami? Sampai mana pertanyaan? Sampai antum? Tafadhal. Apa yang antum pahami tentang wujudnya para nabi di setiap lapisan langit? Maksudnya bagaimana wujudnya nabi di langit itu bagaimana? Lalu kuburannya di mana? Di dunia, di ard. Tapi wujud di langit. Ruhnya, yang antum pahami adalah ruhnya. Itu yang benar ya ikhwah. Itu ruhnya para nabi di atas. Ruhnya para nabi itu di atas. Ruhnya yang sana. Itu yang dijumpai oleh nabi adalah ruhnya. Yang dijumpai oleh nabi itu adalah ruhnya. Yang memang Allah Azza wa Jalla kehendaki untuk berbentuk manusia yang sempurna, sosok seorang nabi yang dikenal. Makanya Rasulullah gak kenal ini siapa, dan tanya kepada Jibril dan dijawab. Kalau ini sudah memang didapatkan oleh Rasulullah di dunia. Apa? Pohon bidara. Tahu, saya tahu. Jadi antara perkara dunia dengan perkara akhirat itu ada sisi kesamaan secara global. Meskipun hakikat dan kesempurnaan itu sangat berbeda. Jadi kata Rasulullah, kata Ibn Abbas, laisa fil jannati minad dunya illa al-asma atau kama qala. Enggak ada di dunia di surga dari perkara dunia kecuali nama tok. Tapi hakikat berbeda. Antum akan ngomong ini jeruk. Karena memang itu lah yang antum ketahui jeruk. Tapi hakikat, rasa, bentuk, wanginya berbeda. Keabadiannya. Ini Rasulullah kenal. Ini sidrah. Ini sidrah. Makanya sebelum Rasulullah tanya atau sebelum dijawab oleh Jibril, dikasih tahu oleh Jibril, sudah ngomong dulu. Dan saya tahu itu adalah sidrah. Kemudian Jibril mengabarkan ini adalah sidrah yang disifatkan dengan al-muntaha.
Sidratun al-muntaha. Maka ini idhafatu asy-syai' ila dzarfihi. Ai sidratun fil muntaha. Ai sidra ini, pohon ini letaknya di muntaha. Dan apa artinya muntaha akan datang? Qala fa idza nabiquha, nabiqatun, nabiq itu buah yang dihasilkan dari pohon bidara. Siapa yang tahu? Di Indonesia ada tapi kecil kayaknya. Kan Yaman besar dan rasanya lezat, enak. Karena memang tempatnya di sana. Fa idza nabiquha mithal qilali hajar. Jadi buahnya bidara itu kata Rasulullah laksana tempeyan. Atau tahu tempeyan? Tempeyan tahu tempeyan? Tempatnya air yang dari tanah yang besar sekali perutnya, tapi mulutnya apa? Kecil. Itu tempeyan tuh. Guci. Kendi kecil. Tempeyan tuh besar. Antum masuk renang insyaallah apa? Kendi tapi besar. Gentong. Tapi gentong itu secara umum apa? Sama ideal dia. Kendi jumbo. Ya kalau antum sifatkan jadi panjang. Di jumbo. Itu tempeyan selesai. Khairul kalam ma qalla wa dal. Hah? Gak tahu sunnah apa ini. Antum perlu dalil ngomong sunnah. Hah? Mithal qilali hajar. Kata Rasulullah, buahnya itu seperti tempayannya air. Dan hajar itu artinya salah satu tempat yang ada di Madinah. Jadi ada di sana tuh sekelompok orang yang dikenal kota Hajar, tinggal orang-orang Hajar. Itu mereka punya tempayan khusus. Yang waktu diajak Rasulullah bicara, para sahabat apa? Mudeng, faham. Oh itu, seperti itu besarnya. Jadi sangat apa? Sangat besar. Itu satu buah. Wa idza waraquha mithlu adhanil fiyalah. Dan daunnya itu seperti telinganya apa? Gajah. Seperti telinganya gajah. Qala wa ilaiha yantahi ma urija bihi min tahtiha wa ilaiha yantahi ma ahbita bih min fawqiha hatta yuqbada minha. Ini tafsir untuk pengertian al-muntaha. Salah satu tafsir. Qurtubi menyebutkan 7 tafsir. Jadi apakah arti sidrah al-muntaha? Tempat paling terakhir yang paling maksimal. Di sini disebutkan apa yang naik dari bawah itu tempat berhentiannya di sini. Sidrah al-muntaha ini. Dan apa yang turun dari atas itu berhenti di mana? Di muntaha ini juga. Di situ akan apa? Diambil dari orang yang di bawah atau utusan yang di bawah. Yang dari atas pun apa? Berhenti di mana? Di al-muntaha ini diambil. Ini salah satu tafsir yang ada di hadis dan juga ini dikuatkan oleh Ibnu Mas'ud. Sebagian tafsir yang lain itu kalau dibilang mirip atau bisa dibilang hanya sekedar contoh. Ada yang mengatakan tempat maksimal keilmuan itu di sini. Keilmuan orang yang di bawahnya al-muntaha itu apa? Paling maksimal di al-muntaha ini. Jadi di atasnya muntaha, orang yang di bawah itu apa? Enggak tahu. Itu sudah alam gaib. Itu milik Allah Azza wa Jalla. Gaib. Dan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari ilmu gaib yang Allah ingin berikan kepada salah satu utusan, berhentinya di mana? Di sini. Di sini nanti akan apa? Diambil. Ada yang mengatakan amalan. Itu dinaikkan nanti yang di mana? Ke langit. Diangkat. Wal amalu salihu yarfa'uh. Amal salih itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dan berhenti di mana? Di muntaha ini. Di situ akan diambil. Dan apa yang turun dari atas pun juga apa? Di situ tempat berhentinya. Ada yang mengatakan ruh. Ada yang mengatakan malaikat yang naik. Maka berhentinya di mana? Di situ. Jadi contoh semua ini ya ikhwah. Tapi kalau yang di sini umum, segala hal yang dari bawah berhentinya di situ. Dan segala hal yang dari atas berhentinya apa? Di situ. Kemudian datang contoh. Ada yang mengatakan amalan, ada yang mengatakan ruh, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan ilmu. Al-kulli hal itu wallahu alam termasuk khilaf tanawwu'. Khilaf yang dimana kembali kepada perbedaan dalam contoh, tapi mereka semua sepakat segala hal yang dari bawah berhentinya di muntaha. Dan dari atas berhentinya di muntaha baru diambil. Innama sidrah al-muntaha bal idafatu syai' ila masdarihi atau ila dharfihi. Sidrah itu pohon. Di mana tempatnya? Di muntaha. Apa muntaha tadi itu? Tempat berhenti. Kalau bahasa modernnya apa? Transitnya. Bukan rest area ya. Kalau rest area baru mau lanjut kan. Ini nggak ada lanjut. Ini transit sudah. Tapi transit kadang juga lanjut. Jadi perlu bahasa yang lebih akurat. Hah?
Reading room. Tidak tempat pemberhentian, selesai lagi. Rest area. Nah, rest area lanjut. Apa usah kita bahas? Rest area itu kebanyakan apa? Lanjut. Transit juga kadang lanjut. Tadi pemberhentian terakhir. Stasiun terakhir. Enak itu. Garis finish. Maaf. Qala idza yaghsha sidrata ma yaghsha. Di situ kata Rasulullah di ayat ini, waktu di mana Allah Azza wa Jalla, berarti kalau masuk ke mudhari' berarti untuk apa artinya? Kalau mudhari', masuk ke mudhari' berarti untuk apa? Untuk madhi. Kalau idza masuk ke madhi, mudhari'. Idza jaa berarti yaji. Tapi idza qala ay yaqulu. Ini idz yaghsha ay idza ghasyiya. Telah apa? Telah diliputi dan telah dibalut dan telah dinaungi. Idz yaghsha sidrata ma yaghsha. Waktu di mana sidrah itu telah dinaungi dengan apa yang menaungi. Dan kata-kata apa yang menaungi itu sengaja oleh Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan lafaz-lafaz ma yang artinya nakirah. Itu dikarenakan enggak mampunya seseorang untuk mensifatkan saking agungnya. Jadi ma di sini itu untuk menunjukkan suatu mubalaghah fi syai'. Ini sangat-sangat agung. Banyak di Al-Quran penggunaan lafaz seperti ini ya ikhwah. Bila antum baca al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Tumma di situ untuk mubalaghah. Agungnya perkara yang sedang dibicarakan. Ini juga idz yaghsha sidrah ma yaghsha. Jadi apa yang Allah pakai untuk menaungi yang namanya pohon tadi itu? Sesuatu yang Allah pakai, wallahu alam, agungnya itu sudah memang di luar nalar. Maka pakai ma yaghsha. Jadi terkadang sesuatu yang mubham itu di antara faedahnya untuk apa? Untuk mubalaghah. Di antaranya ini. Maka antum ingin mensifatkan seseorang laki yang sempurna, huwa rajulun ayya rajul. Huwa rajulun ayya rajul. Ini kalau dalam bahasa Arab artinya sifat kelaki-lakian yang ada di permukaan bumi ada di orang itu. Apa itu? Ayya rajul. Sudah kesifatan paling sempurna ada dia. Ayya rajul. Apapun kesifatan, apapun sifat kelaki-lakian. Jadi mubham, kesamaran terkadang di antara faedahnya untuk mengungkapkan suatu mubalaghah. Tapi firashun min dhahab. Lihat apa yang di firashun min dhahab. Jadi dia punya tikar itu dari emas. Falamma ghasyiha min amrin la ma ghasyiha taghayyarat yaqutan aw zamradan aw nahwa dhalik. Tatkala Allah menaungi, menutup sidrah tadi itu dengan apa yang Allah perintahkan, taghayyarat, berubahlah. Menjadi apa? Yaqut, permata. Zamrat itu juga salah satu bentuk batu permata yang agung. Apa bahasa Indonesia Zamrud? Zamrud juga kan? Au nahwu dzalik. Fama ahadun min khalqillah yastati'u an yasifaha min husniha. Ini dia intinya. Jadi enggak ada satupun dari makhluk Allah yang mampu untuk mensifatkan bagaimana cantiknya, indahnya. Makanya Allah ungkapkan di ayat idz yaghsha sidrah ma yaghsha. Antum tahu beberapa hal itu Allah sifatkan dengan apa? Dengan sifatnya yang ada memang. Enggak perlu diibhamkan tapi ditafsirkan. Sifatnya itu seperti ini dan seperti ini. Tapi ini sekarang sifatnya diibhamkan tujuannya untuk mubalaghah. Karena ibham mubalaghah fil khair atau fil al-ulu atau mubalaghah fil syarr wad dunu. Jadi dia untuk mubalaghah dalam kebaikan dan ketinggian atau mubalaghah dalam kejelekan dan kehinaan. Semua dipakai itu. Maka Allah mengatakan fasawfa ta'lamun. Fasawfa ta'lamun. Itu berarti apa itu? Ibham. Kalian akan apa? Benar-benar kalian akan mengetahui. Ta'lamun itu fi'il yang memerlukan yang dikenakan pekerjaan. Fasawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui beratnya azab, digandakannya azab atau kengerian neraka. Tapi semua itu enggak ada. Menunjukkan ini ancaman yang sangat berat yang terkadang di luar dugaan. Hadza huwa.